Halo sobat trader semua, selamat pagi, selamat happy weekend, selamat berkumpul dengan keluarga semua. Hari ini saya coba menganalisa XAUUSD untuk 1 minggu ke depan ya, dari tanggal 22 Januari sampai 26 Februari 2024. Ini adalah mencakup analisa teknikal maupun analisa fundamental. Oke, sekarang saya akan memperbesar dulu. Oke teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di sini XAUUSD mulai dari angka 2057 lalu turun dia ke area sini di angka sekitar angka 2001.900. Setelah itu mengalami kenaikan dan close di angka 2029.620 ya. Tapi di sini kalau kita lihat ini tidak membentuk satu candle atau satu body candle sempurna, tetapi hanya menyisakan shadow saja ya teman-teman ya. Dan di sini mungkin ada beberapa berita yang efeknya mungkin karena kemarin ketika unemployment rate atau pengangguran Amerika Serikat itu sudah berkurang ya. Jadi penganggurannya berkurang sehingga menimbulkan ekspektasi bahwa The Fed akan kembali menurunkan suku bunganya pada Maret 2024 ya teman-teman ya semua ya. Oke, lalu gini, kalau dari candle weekly saya tarik garis Fibonacci, itu saya akan tarik dari garis high-nya dan low-nya, itu akan membentuk area-area teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah area 0.236 ya kalau teman-teman lihat, ini adalah area 0236 itu di angka 2000.050 itu sudah tertembus ya. Lalu belum tertembus, lalu dia close di atas area poin 0,5 ya teman-teman ya. Di angka 2030 poin. Ini tidak di sini ya teman-teman ya. Jadi area 2038 38%-nya tidak tertembus ya teman-teman ya. Ini kalau dari candle weekly. Jadi kemungkinan ini emas untuk minggu depan itu kemungkinan akan naik, tapi mungkin ada koleksi turun dulu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita lihat candle daily. Dari candle daily ini sudah terpampang jelas teman-teman. Ya. Kalau teman-teman lihat ketika mengalami penurunan, ini candle bearish yang amat sangat kuat, lalu dua candle bearish, lalu dibalas oleh candle impulsif. Impulsif ini adalah candle yang tidak memiliki ekor, jadi satu candle sempurna, lalu ditambah lagi kemarin ada candle tapi dia tidak mampu naik lalu turun di angka 2029 itu teman-teman. Jadi kemungkinan untuk minggu depan itu kemungkinan akan mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Kemungkinan kita retest, kita pantau area 2054 ya teman-teman ya. Kalau area ini tembus kemungkinan lari lagi ke angka 2077. Ini kalau dari time frame daily. Lalu bagaimana time frame H4-nya teman-teman? Ini harus kita analisa multi time frame ya teman-teman ya. Oke, menarik di sini teman-teman. Di sini kalau dari H4 ini mungkin bertepatan dengan smart money concept ya teman-teman ya. Di sini ketika turun reject dia, lalu membentuk impulsif bullish, lalu di sini membuat area rally, lalu dia naik lagi, lalu di sini rally lagi ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, lalu tertahan di area equilibrium. Equilibrium ini adalah area tengah teman-teman ya. Jadi saat candle bergerak sangat signifikan, ini equilibrium adalah nilai tengahnya. Jadi kemungkinan gold itu akan mengarah ke area sini, ke area atas sini ya teman-teman ya. Ke area atas, ke area sini teman-teman. Jadi kemungkinan gold itu akan mengarah naik ke area supply di area sini. 2063 sampai 2064 ya. Oke teman-teman ya. Karena di sini sudah membentuk area rally base rally. Kalau misalkan ada yang bertanya gimana caranya Pak untuk ininya, di sini sudah terbentuk area rally base rally. Dan ini saya tandain dulu ya teman-teman ya. Oke. Supaya teman-teman gak bingung di mana nih area rally base rally-nya di sini nih. Nah, ini adalah area rally base rally. Kenapa saya bilang ini adalah area base rally? Karena ketika dia naik, ini adalah candle impulsif,
candle impulsif, lalu dia sideways di sini, lalu dibalas dengan impulsif lagi. Lalu ini adalah turun koreksi dan terbukti ya ketika dia masuk area sini lalu dia naik lagi. Ya, jadi kemungkinan dia akan mengincar area supply tadi di angka 2063 sampai 2064. Nah, area sini. Kemungkinan untuk minggu depan akan menjadi target ya teman-teman ya. Itu kalau dari H4. Lalu bagaimana dengan H1-nya? Kita searching lagi, kita analisa. Oke, ternyata benar di sini adalah area rally base rally-nya yang tadi kita tandain di H4. Setelah naik nih teman-teman ya. Ini rally, base lagi, rally lagi. Sebelum akhirnya dia koreksi turun di sini dan ketika masuk kotak ini, ketika masuk area rally base rally-nya dia naik lagi dan tertahan kembali di area equilibrium. Jadi untuk berita untuk minggu depan kemungkinan XAUUSD akan mengalami kenaikan. Oke, lalu kita cek berita-berita yang akan rilis untuk minggu depan ya teman-teman ya. Secara fundamentalnya ini kita cek. Oke, minggu depan itu akan ada rilis GDP growth rate, gross domestic product. Dan awalnya beritanya itu adalah previousnya adalah 4,9 lalu diperkirakan turun menjadi 2%. Jadi ada kemungkinan ini ada pelemahan ya dari 4,9 menuju 2%. Lalu berikutnya adalah durable goods order yang awalnya 5,4 diprediksi menjadi 1. Jadi ada pelemahan ya teman-teman ya. Lalu berikutnya tanggal 26 Januari 2024 itu ada personal spending month of month itu dari 0,2 menjadi 0,4 ada kenaikan. Personal income per bulannya dari 0,4 0,3 itu turun dari 0,4 menjadi 0,3. Lalu core PCI-nya yang tadinya 0,1 menjadi 0,2 ada kenaikan ya. Jadi teman-teman di sini kemungkinan besar dari beberapa berita yang akan rilis minggu depan itu akan melemahkan dolar. Menyusul lagi adanya ketegangan di jalur Timur Tengah ya, di Laut Merah, itu antara pasukan Yaman dengan Amerika ya teman-teman. Jadi timbul ketegangan geopolitik dan kemungkinan gold akan mengarah ke area supply. Jadi kalau saya arahkan kemungkinan seperti ini. Saya akan mapping seperti ini teman-teman ya. Saya akan gambar ininya. Jadi kemungkinan gold itu akan naik. Masih amat sangat naik ya. Jadi untuk minggu depan kemungkinan besar akan seperti ini naik lalu dia turun seperti ini lalu dia naik lagi ya, kemungkinan seperti ini teman-teman ya kalau dari time frame H4 ya. Kita wait and see karena ketegangan di di Timur Tengah itu akan membuat gold sebagai aset safe haven akan kembali menguat. Menyusul nanti FOMC tanggal 30 Januari 2024, kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunganya. So, maksimalkan momen ini dengan ikut di trasik, yaitu trading asik. Menjadikan trading lebih asik, menjadikan trading lebih santai dan tetap profitable. Serta nanti akan ada beberapa cara pasang indikator yang profitable. Sekian dari saya, happy weekend semuanya dan salam profit.